dari Pak Ketua, monggo. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak Ketua. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu semuanya? Iya, terdengar Pak Ketua. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Eh, Rekan-rekan semuanya, terima kasih hari ini sudah menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama untuk membahas terkait dengan persiapan dari peringatan HUT DPD Pormiki Jawa Timur. Tetapi ada beberapa hal yang memang nanti harus kita diskusikan bersama. Yang pertama terkait dengan publikasi, kita memang masih belum mempublikasikan apapun. Harapannya sudah ada terkait dengan apanya publikasi itu di medsos. Yang kedua adalah terkait dengan rangkaian HUT DPD Pormiki Jawa Timur yang apa namanya pada malam hari ini tentu saja nanti ada beberapa diskusi-diskusi terkait dengan finalisasi kegiatan HUT DPD Pormiki Jawa Timur yang nanti akan kita selenggarakan di puncaknya insya Allah tanggal 21 atau 21 Desember. Jadi minta tolong nanti teman-teman bisa meluangkan waktunya di situ. Dan kemudian rangkaiannya itu nanti apa saja sih yang sudah disiapkan teman-teman Humas untuk bisa kita apa namanya kita rembuk bersama. Mungkin itu aja, nggak terlalu banyak eh, pembukaan dari saya. Sehingga nanti ke depannya yang jelas malam ini harus ada output yang jelas terkait mungkin nanti lomba apa saja sih yang akan ada. Terus kemudian apa namanya sasarannya dan lain yang itu yang harus kita bahas. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas arahannya. Mungkin kita sebelum kita lebih lanjut nanti bahas terkait nanti eh, rencana kegiatan UTDPD yang berbarengan dengan rangkaian kegiatan dan juga nanti Musda DPD Polmiki Jawa Timur. Sebelumnya mungkin eh, apakah Mas Sigit sudah cross check nggih? Karena ini juga kan sebenarnya HUT ini sudah di luar kepengurusan kita, masa kepengurusan. Nah, apakah Mas Sigit sudah cross check terkait nanti persiapan pendanaan karena juga yang jelas ke sama halnya dengan yang di seminar kemarin, saya mewanti-wanti karena kegiatan ini di luar dari masa kepengurusan kita, jadi untuk pendanaan mohon nanti dipertimbangkan dan difikirkan secara masak karena nanti bisa jadi itu jadi sorotan karena ini sudah di luar dari masa kepengurusan kita yang periode 2021 sampai 2024. Monggo Mas Sigit. Oke, baik Pak Sek dan Pak Ketua dan teman-teman Humas semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mo- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya mohon izin untuk share screen ya. Jadi beberapa waktu sudah eh, sebenarnya di beberapa waktu kegiatan rapat kita kan sudah ada spill terkait dengan HUT ya. Cuma rangkaian HUT-nya itu secara detail teknis dan juga nanti kemasannya akan seperti apa kan memang belum kita bahas. Dan kemarin mau membahas itu di sela-sela habis seminar sama Mas Ardi pun juga sempat ngobrol, ayo kita ngobrol sebentar sama Pak Ketua, tapi saya mengejar jadwal kereta, jadi mungkin kalau kita ngobrol kan nggak mungkin cukup 1 sampai setengah jam aja nggak cukup gitu, jadi butuh waktu, makanya butuh waktu yang lebih panjang untuk membahas ini. Jadi seperti ini teman-teman yang bisa kita siapkan. Ini eh, apa paparan dikit aja ya. Jadi sedikit sebenarnya. Nanti di dalam ini akan kita lebih detailkan di dalam KAK-nya terkait dengan pendanaan dan lain sebagainya. Nanti pasti arahan dari Pak Ketua dan juga teman-teman nanti akan bagaimana enaknya terkait dengan pembiayaan ini
eh, maksudnya untuk supaya tidak terlalu melebar gitu atau tidak terlalu makan banyak biaya. Dan juga kayaknya meskipun ini memakan biaya pun teman-teman dari DPC dan juga teman-teman yang anggota itu eh, kalau menurut saya pribadi sih, jadi mereka pasti eh, ya harusnya bisa mengerti ini terkait dengan HUT ini seperti itu meskipun masa pengurusannya kan sudah habis di 27 November kemarin ya kalau secara eh tanggal berapa ya kalau di Rakerda itu di Rakerda apa di ADART-nya itu tanggal berapa sesuai ini. Eh, 31 Oktober, Mas. Oh, 31 Oktober malah sudah habis Hmm. sebelum November. Nah, itu. Nggih, nggih. Jadi mungkin nanti juga spill dikit-dikit terkait kegiatannya apa aja nanti seperti ini, teman-teman. Yang bisa kami usulkan. Nah, jadi terkait dengan logo untuk tema itu adalah PMIK Bersatu Merajut Sinergi. Nah, ini sebenarnya untuk menjelaskan tema nanti menunggu Mas Andre karena ini yang membantu untuk mendesain dan membuat dan juga terkait dengan identitas visual nanti adalah Mas Andre. Kita lanjut dulu aja ya terkait tema ya. Jadi nanti sekilas-sekilas apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu bisa bisa langsung apa namanya memberikan respon, memberikan feedback seperti itu. Nah, jadi latar belakangnya ini adalah tema yang menggambarkan evolusi yang berkelanjutan dari Program Medis Informasi Kesehatan atau PMIK yang dipengaruhi oleh perubahan dan kemajuan teknologi. Tema ini menekankan komitmen PMIK untuk terus beradaptasi terhadap inovasi secara terus-menerus dalam teknologi dan praktek kesehatan serta merepresentasikan semangat untuk terus bergerak maju beradaptasi dengan perubahan. Nah, ini nanti Mas Andre yang melanjutkan ya. Jadi ini karena belum join, nanti mungkin di sela-sela kita rapat nanti bisa memberikan penjelasan terkait dan kenapa kok mengambil logonya seperti itu, temanya seperti itu, nanti identitas visualnya secara teknis bagaimana nanti di Mas Andre. Jadi temanya PMIK Bersatu Merajut Sinergi sesuai kesepakatan bersama, yaitu bersama-sama untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada jika mereka bekerja secara terpisah. Merajut sinergi adalah mengajarkan bahwa keberagaman atau perbedaan bukanlah halangan, melainkan kekuatan. Oke, jadi kemarin juga dari Pak Ketua, terus teman-teman Pak Sek juga, terus udah ada spill-spillan ngobrol terkait dengan apa sih kegiatan yang akan dilaksanakan itu ketika kita di Batu kemarin kan ada obrolan terkait dengan fashion show ya. Jadi ini saya coba masukkan di sini. Jadi nanti apabila ada perubahan rencana kegiatan atau apa dan sebagainya, ada pengurangan, penambahan, nanti kita bisa masukkan bareng. Jadi di sini yang pertama saya masukkan dulu fashion show ya, yaitu acara menampilkan model busana pakaian daerah yang sedang tren atau memamerkan karya seni dan kreasi. Jadi ini visualnya mungkin seperti itu. Contohnya fashion show mungkin bagaimana nanti teknisnya akan kita diskusikan bareng. Kemudian pentas seni. Jadi Pak Ketua sempat ngobrol juga terkait nanti akan ada penampilan, ada tarian, musik, memeriahkan HUT 30 tahun DPD Pormegi Jawa Timur. Ini bisa dari mahasiswa ataupun PMIK yang ada di wilayah Surabaya ya, seperti itu. Jadi kemarin sempat ngobrol itu dari mahasiswanya Mbak Maya ya, jadi Hang Tua. Mbak Maya pun eh, infonya adalah koordinator untuk tari, bidang tari seperti itu. Mungkin bisa kita tampilkan. Terus acara puncaknya itu terkait menampilkan kompilasi ucapan HUT DPD Permiki Jawa Timur, kemudian ada potong tumpeng, terus pengumuman juara fashion show, juara kategori bukan DPC, bukan DPD ini ya, DPC harusnya ini typo ini. DPC terbaik, kemudian game seru-seruan untuk panitia, peserta dan undangan. Nanti teknisnya kita susun setelahnya ya. Sasarannya adalah ini ya, jadi pastinya adalah Dewan Pertimbangan DPD Provinsi Jawa Timur, terus kemudian pengurus dan anggota DPC wilayah DPD Provinsi Jawa Timur, kemudian akademisi dan mahasiswa Prodi RMIK wilayah Jawa Timur, dan juga mungkin bisa dari
perwakilan kalau perlu ya, misalkan opsional ya dari organisasi profesi lain yang diundang, mungkin seperti itu. Terus kemudian pembiayaan ini masih dibebankan kepada DPD Permeki Jawa Timur ya. Jadi sesuai dengan program kerja di hasil rapat kerja Rakerda Jawa Timur yang tahun 2022 itu ya. Meskipun kita sudah habis masa ininya sesuai informasi Pak Sek tadi seperti itu. Sudah, terima kasih. Jadi secara secara umum seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti bisa memberikan masukan, info ataupun hal yang terkait dengan rencana kegiatan. Mungkin juga saya ingin sembari membuka forum mungkin ya. Jadi nanti ke Pak Ketua juga terkait dengan HUT ini apakah memang HUT aja nanti mungkin di eh, awalnya ada workshopnya atau bagaimana atau nanti ada terkait dengan mus musyawarah daerah dan sebagainya. Nah, itu rangkaian jadi satu dengan itu terus nanti puncaknya ada HUT. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa memberikan info juga seperti itu. Oke, mungkin seperti itu nanti terkait dengan logo apa itu logo dan lain-lain terkait dengan identitas visual nanti minta kalau sudah join Mas Andri mungkin bisa memberikan petunjuk. Tapi kalau belum hadir, ini mungkin terkait dengan apa namanya KAK ya. Jadi ada rencananya dan sebagainya nanti akan kita tulis di sini ya teman-teman ya. Jadi ini masih draft, masih reng-rengan. Nanti akan saya sampaikan linknya di grup. Bisa memberikan masukan bagaimananya secara umum terkait dengan mungkin kita lomba-lomba yang online kita bukan kita hapuskan ya kita tidak laksanakan dulu itu menimbang juga terkait dengan pembiayaan dan juga waktu yang kita butuh kalau offline seperti ini nanti misalkan rangkaian beserta Musda akan membutuhkan effort yang tinggi terkait dengan tenaga ya gitu. Jadi makanya kalau dibagi dengan panitia yang tetap sama kayaknya akan eh, terlalu terlalu capek nanti seperti itu. Jadi makanya ini kita fokuskan di offline dan kita meriahkan di akhir pengurusan kita seperti itu. Dan juga nanti terkait dengan tempat ini saya masih reng-rengan. Nanti mungkin Bapak Ibu, Pak Ketua dan semua teman-teman bisa memberikan arahan. Jadi ini saya cuma mengambil yang ada di Surabaya apa. Nah, ini tempatnya di situ. Nanti teman-teman bisa mencari info dan juga nanti minta bantuan yang bagaimana tempat terbaiknya wilayah Surabaya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Untuk kepengurus kepanitiaan HUT pastinya ini nggak bisa terlepas dari teman-teman seluruh pengurus. Jadi ini kepanitiaannya adalah seluruh pengurus ya. Jadi seluruh pengurus DPD Poromiki Jawa Timur itu pasti harus masuk karena semua kepanitiaan ini HUT ini adalah milik bersama, milik pengurus DPD Poromiki Jawa Timur. Nanti terkait dengan susunan acara kita sesuaikan bersama. Ini sudah saya sesuaikan dari di tanggal Sabtu 21. Nah, ini jamnya malam karena saya mikirnya kalau di Sabtu siang atau Sabtu pagi mungkin ada acara workshop kepemimpinan atau apa sebagainya atau mungkin ada musda nah seperti itu. Ini gitu. Oke, begitu Bapak Ibu, mungkin sekian saya kembalikan ke Pak Sek mungkin untuk menghimpun masukan-masukan dari teman-teman. Terima kasih. Silakan Pak Sek. Nggih, matur nuwun Mas Sigit atas paparannya. Nggih, insya Allah nanti menginformasikan ya mungkin nanti ini kan adalah rangkaian kegiatan musda ya nanti. Jadi mungkin beberapa untuk timingnya nanti mungkin kita koordinasi di grup besar karena juga eh, kita juga belum belum rapat juga masih sounding-sounding terkait nanti rangkaian musdanya yang apakah nanti kita juga pakai workshop kepemimpinan atau nanti bagaimana kita masih belum belum istilahnya belum dalam ya. Oke, monggo untuk dari teman-teman mungkin ada tambahan masukan.
dipersilahkan. Nah, ini ada Mas Andreas, mungkin tadi yang pesannya Mas Sigit tadi, Oh iya, mungkin Mas dijelaskan. Andri Monggo. sudah ready kah di depan laptop kah? Halo Mas Andri. Bentar Mas, bentar. Ya, bentar lagi, bentar lagi. Oh iya iya iya. Nah, tadi sudah saya paparkan sekilas Mas terkait dengan HUT, cuma terkait dengan logo dan sebagainya nanti minta bantuan Mas Andri untuk memaparkan ya. Monggo. Nanti atau masukan dulu dari teman-teman. Mm-mm. Masih mungkin Mas Andreas masih siap-siap, monggo. Saya absen satu-satu ya. Dari yang paling ganteng dewe Pangeran Ardi, ada masukan Mas? Aman, lanjut. Lanjut nanti ki. Oke, siap. Link. Oh iya, Rek. Si. Mas Sukron mungkin ada masukan. Lalu Mas Sukron, mungkin ada masukan. Kalau Mas Sukron masih membisu, Mbak Andar mungkin ada masukan. Untuk saat ini belum, Pak Sek. Oke. Mas Ragusti ada masukan. Nggih, Pak Sek, ini kalau untuk masukan nanti sambil jalan nggih. Sekalian ini mau tanya eh, Mungkin. apa namanya untuk planningnya kira-kira tanggal berapa nggih? Karena kan ini juga untuk pemesanan karena kan pemesanan kereta akhir tahun soalnya. Oh iya. Kalau Ah, untuk nggih, Ini pun kan nggih, karena ini adalah rangkaian Musda dan insya Allah nanti eh, tempatnya adalah di Mojokerto. Ah, Mojokerto nggih. nggih, Mojokerto. Jadi untuk yang tempat pastinya masih juga masih belum fix nih nanti untuk hotel dan lain sebagainya. Makanya nanti kita coba cari bentuknya dulu bentuk kegiatan terus kita nanti juga sambil sounding. Insya Allah sudah disonding Pak Ketua dengan teman-teman di Mojokerto. Tinggal kita nanti finalisasi eh, di rangkaian kegiatan Musda juga nanti HUT dan Musda. Nanti ada dua kegiatan dalam eh, bisa jadi tiga kegiatan ya. Nanti mulai dari kalau nanti jadi workshop, terus workshop kepemimpinan, malamnya itu HUT, terus kemudian nanti minggunya kita musda. Bisa jadi seperti itu. Atau nanti kita rembuk bersama. Seperti itu Mas Ragusti untuk timingnya seperti Nggih, itu. nggih, siap Pak Sek. Berarti perkiraan memang Sabtu Minggu nggih untuk acaranya full. Mm. Nggih, seperti itu. Lalu mm, untuk ini Pak Sek, untuk prepare-nya kita kira-kira kita tetap butuh atau gimana nggih? Misalnya hari Jumatnya atau gimana? Kita prepare Nah, mungkin nanti yang kayak jelas, ah, ah. Yang jelas nanti kan kita kan akan melibatkan panitia lokal ya untuk dan teman-teman enggak. DPC nanti. Yang jelas kita Jumat sudah insya Allah kalau bisa kita sudah ada di sana karena ini adalah rangkaian rangkaian kegiatan. Jadi mungkin Jumat sore itu kita ada di sana nanti kita gladi dulu untuk dua kegiatan tersebut. Terus ya Jumat malam sore malam itu ada di sana. Sabtu pagi kita mulai workshop kepemimpinan. Terus kita break, terus kemudian prepare untuk HUT malamnya. Terus lanjut nanti dengan disambung musda minggunya. Mungkin seperti itu nanti. Perkiraan seperti itu, Mas. Oke, siap.
Eh, boleh satu lagi Pak Sek. Nggih, monggo. Oke, apa ini kan berhubung akhir tahun ya untuk Desember. Nah, untuk apa ada banyak tanggal merah nggih di Desember Mm-mm. akhir ini. Pripun nggih, maksudnya gini, apa mungkin sebagai masukan juga, kalau kalau bisa jangan akhir tahun karena biasanya kan apa untuk tutup klaim itu khawatir ini apa kesusahan juga untuk ini, khawatir ada Oke. lembur atau apa. Mungkin mungkin ini masukan dari saya sih, mungkin bisa dipertimbangkan. Nggih, terima kasih Mas Ragusti. Nggih, insya Allah nanti kita coba koordinasi nggih, koordinasi dengan nanti juga kita melihat situasi dan kondisi ya. Kalau nanti apalagi akhir tahun ya, biasanya Nggih, COVID dengan pelaporan dan lain sebagainya. Ya nggih mungkin betul. kita coba coba discuss ulang nanti. Nanti juga mungkin butuh arahan juga dari Pak Ketua nanti terkait nanti apakah benar mau kita laksanakan itu karena juga kemarin pertimbangannya kan banyak banyak pertimbangannya banyak untuk istilahnya mengambil tanggal itu. Seperti itu Mas ya. Nggih, siap. Nggih, makasih Pak Oke. Sek. Oke. Mbak Intan mungkin ada masukan? Siap izin, terima kasih. Sepertinya pertanyaannya sudah diborong sama Mas Ragusti tadi. Cuma izin mungkin eh, kalau sebenarnya dari apa yang sudah dipaparkan sama Mas Sigit tadi, menurut saya untuk semua rangkaiannya HUT sudah bagus, tapi cuma mungkin gini. eh, tapi nggak tahu ya, ini akan apakah akan dibahas di sini atau akan dibahas di sesi selanjutnya terkait seperti setiap acaranya itu kan kayak fashion show dan sebagainya. Terus sudahnya itu ada game dan sebagainya itu kan masih belum tergambar gitu, masih abstrak kayak fashion show-nya itu nanti seperti apa, bentuknya bagaimana kayak gitu. Terus nanti eh berapa maksudnya ya bagaimana? Maksudnya kayak kayak lebih ke ininya sih, apa sih namanya? Apanya ya? Kayak nanti detailnya kayak gitu tuh seperti apa kayak gitu tuh kan masih belum seperti itu apakah izin tanya apakah akan dijelaskan di sini atau nanti akan dijelaskan di rapat selanjutnya seperti itu soalnya kan ini masih abstrak gitu. Oke, ada fashion show setelah itu nanti ada game untuk ini untuk tamu dan sebagainya gitu tapi kan kita masih belum tahu bentuknya gamenya dan sebagainya itu bentuknya seperti apa masih belum tahu atau memang memang dibuat surprise apa surprise seperti itu. Izin. Oke, terima kasih Mbak Intan. Ya, insya Allah nanti untuk oke aku sih jawab ya itu terima sedikit ya jawabnya. Saya bantu jawab nggak apa-apa Pak Sek. Saya bantu jawab sembari tak paparkan lagi ya. Oke. Oke, nah ini Mbak Intan jadi nanti terkait dengan itu memang sebaiknya nanti kita meminta masukan dari teman-teman all team pengurus ya. Jadi ini untuk rapat awal dulu untuk membahas kerangka kegiatan intinya akan seperti apa. Kalau dari saya mungkin dari Pak Ketua dan juga teman-teman lainnya bisa apa ya mengambil hal dari ini nanti kesimpulannya terkait dengan si rangkaian kegiatannya itu. Misalkan yang pertama nanti ada workshop. Hari pertama misalkan Sabtu. Ini misalkan susunan acara ya. Ini sebelum saya menjawab di fashion show tadi. Misalkan Sabtu. Nah, pagi sampai siangnya itu ada workshop leadership. Mungkin seperti itu. Terus kemudian malamnya disusul ada rangkaian eh, seremonial HUT dan juga rangkaian kegiatan yang kita susun nanti bareng-bareng ini. Ini pun kita rumuskan kalau sudah dapat masukan dari teman-teman all team sebenarnya, seluruh pengurus, supaya mendapatkan masukan lebih maksimal. Jadi paling tidak apa yang kita rangkai di kegiatan rapat ini nanti bisa membantu mengerucutkan suatu keputusan gitu. Terus yang ketiga nanti ada musda. Nah, tiga rangkaian itu kalau misalkan hari ini bisa memperoleh suatu benang merah dan juga bisa kita catatkan di sini. Misalkan Sabtu pagi ini nanti akan kita
jam berapa sampai berapa nanti kita leader workshop, terus sampai jam berapa ini HUT, nanti besoknya terkait dengan Musda. Nah, ada di Musda itu pun saya juga ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga terkait dengan Musda supaya ya mungkin eh, nanti aja ini sebelum menjawab punyanya Mbak Intan. Nah, ini Mbak Intan ya terkait dengan action plan-nya secara umum sudah saya siapkan ini. Kita rapat di tanggal 2, terus ternyata untuk kegiatan kan tentatifnya perkiraan tanggal 21, 22. Nah, di sini ya. Jadi untuk ini saya coba saya blok. Nah, di sini saya blok kuning aja lah. Nah, di kegiatannya di situ. Jadi ini saya hilangkan sementara ya. Jadi karena di hari-hari atau tanggal minggu terakhir ini seperti yang disampaikan Mas Ragusti juga itu banyak hal yang krusial terkait dengan tanggal-tanggal belakang. Nah, kalau nggak tanggal ini sama ini, nah seperti itu ya. Terus kemudian untuk fashion show ini seperti ini eh, Mbak Intan. Jadi nanti kita susun untuk jurinya ya sebenarnya seperti itu. Jadi juri untuk penilaian. Jadi nanti nggak perlu mulu apa nggak perlu secara ini. Jadi juri mungkin bisa dari ke Dewan Pertimbangan. Nah, seperti itu nanti diminta untuk menilai. Ini saya sudah siapkan penilaian dari 25 sampai 100 untuk range-nya. Jadi nanti misalkan, oh ini busananya bagaimana? Nah, untuk teknis busana nanti dan sebagainya itu kita apa rapatkan bareng lagi. Jadi ini yang paling tidak itu kita sudah ada ring-ringan untuk mematangkan ini di rapat selanjutnya. Kalau bisa ya setelah rapat ini nanti nggak butuh waktu lama, mungkin beberapa hari lagi kita rapat lagi untuk membahas ini dengan teman-teman all team seperti itu. Misalkan busananya bagaimana, nah 50 gaya berjalannya bagaimana. Nanti sampai mengerucutkan ke total nilai seperti itu. Terus siapa aja yang ikut, ini sesuai yang saya usulkan itu adalah eh, ketuanya ya kalau bisa ya ketuanya dari DPC dan juga ketua dari DPD juga ikut fashion show gitu. Jadi ini adalah representatif dari masing-masing organisasi profesi seperti itu ikut. Jadi ada 8 perwakilan itu seperti itu. Jadi mungkin ini butuh waktu 30 sampai 1 jam secara teknis ya. Misalkan kalau lenggak-lenggok di ini dah nanti terkait dengan musik dan sebagainya untuk iringan itu kita diskusikan lebih lanjut di teknisnya. Seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Intan ya. Sedikit. Jadi ini, itu kan tadi aku juga kebagian untuk buat surat undangan untuk ucapan dan sebagainya gitu. Mungkin ucapannya apakah sudah disiapkan ya? Oh ini tadi ya saya tak share lagi. Oh, Kalau untuk ucapan untuk skripnya mungkin eh, teman-teman ya bisa ini ya nanti akan kita berikan apa ya dulu draftnya terus teman-teman bisa membantu untuk memfikkan misalkan kan sekarang temanya adalah PMIK bersatu eh, merajut sinergi. Nah nanti akan kita inikan lah di grup aja nanti Mbak Intan ya ini ya untuk skrip ininya paling enggak ada kata-kata itu untuk ucapan gitu. Nah untuk ucapannya nanti eh, dari tahun kemarin itu yang pernah mengirim itu dari ini dari DPP terus DPC DPD yang terkait ini pernah mengirim. Nah mungkin kita minta bantuan Pak Ketua juga untuk eh, ya minta ucapan lah seperti itu sounding kepada teman-teman pengurus ketua DPD-nya untuk memberikan ucapan dan juga institusi pendidikan. Gitu Mbak Intan ya nanti untuk apa ya kata redaksinya nanti kita ini di grup ya. Untuk RAB-nya juga ini saya coba ini kan tapi ya nanti ini tetap kepada teman-teman juga. Jadi secara umum nanti kuantitas dan harga dan sebagainya nanti kalau sudah ini benang merah dari kegiatan ini misalkan pertama workshop, kedua HUT, ketiga Musda udah eh, mencapai kesepakatan nanti kita langsung gas selanjut terkait dengan ini seperti itu sampai dengan mungkin ini dibantu oleh Bu Menteri Keuangan terkait dengan LPG-nya nanti bagaimana sudah saya siapkan ini supaya lebih cepat gitu dan pengeluarannya eh, lebih ya meskipun kita melakukan hal yang luar biasa bisa
tetap bisa menekan karena kita sudah di luar dari pengurusan tahun kepengurusan. Oke, seperti itu Mbak Intan dan teman-teman. Siap, terima kasih Mas. Soalnya juga kan video ucapan itu kita juga butuh waktu kan dan juga harus entah nanti dari tim Humas itu akan di apa namanya digabung-gabungkan dan seperti itu kan itu juga butuh waktu untuk ngedit dan sebagainya gitu. Jadi di suratnya itu kan juga pasti ada pengumpulan terakhir gitu. Seperti itu. Terima kasih. Nanti tak ini ya. Apa sih namanya kita apa namanya di grup saja. Bagaimana ininya. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Mungkin Mas Andre sudah ready? Ya, bisa, Mas. Oh, sudah ready. Biar teman-teman tahu semua Mas, logonya itu keren banget kok. Silahkan dipaparkan. Sebentar. Mas Ardi gimana teaser look ininya, teaser video untuk logo tema Mas Ardi? Juga sudah ready kah? Ya, selamat malam teman-teman semua. Malam Suara Mas. saya terdengar ya? Aman, Ya, Mas? aman-aman. Oke. Ya, ini sedikit presentasi terkait logo HUT kita yang ke-30. Temanya PMIK Bersatu Merajut Sinergi. Ini sementara terkait presentasi ini belum saya finalkan, belum 100% selesai karena sibukan. Jadi ini sementara aja, nanti kita langsung ke logonya. Jadi ini kemarin kayak sketsnya saya waktu pertama buat. Jadi coret-coretannya dan ini coret-coretan logonya sampai ketemu akhirnya satu logo yang serak dan melambangkan tadi coret-coretan yang saya bikin. Nah ini logonya kita, logo ke HUT ke-30-nya. Eh, ini logo numeriknya saja dan ini logo primernya dengan tema. Ada beberapa variasi, ada empat berarti. Ada empat variasi logo numerik, logo primer, logo sekunder, dan logo tersiernya. Nah, logo ini ada tujuh apa konsep visual bahasanya, tujuh arti di situ. Yang pertama itu di sini di logo ini ada tujuh eh, ada tujuh bagian, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, dan tujuh. Ada tujuh bagian yang itu menyimbolkan tujuh DPC yang ada di Jawa Timur. Seperti itu. Selanjutnya, ini ada keberlanjutan. Jadi di sini di dalam logonya ada gambar infinity yang saya ambil sebagai penggambaran dari keberlanjutan. Jadi saya menggambarkan ada dua hal, keberlanjutan dari logo sebelumnya, yaitu dari warnanya, warna biru logo 29 itu di angka 9-nya ada warna birunya. Saya ambil ke angka 30-nya sebagai representasi keberlanjutan tujuan dan harapan yang selanjutnya. Nah, ini agak tricky memang. Ini ada sedikit gambar kayak tangan seperti yang ada di gambar sampingnya itu melambangkan harapan.
ini menunjukkan panah yang melambangkan melaju. Saya ambil dari saya sadur dari logo sebelumnya, cuma diimplementasikan pada logo yang baru. Nah, lingkaran melambangkan persatuan di angka nolnya, dan ini apa? Ini saya apa? Beriringan, ada panah beriringan yang melambangkan ke atas, jadi sinerginya saya masukkan ke sana, dan yang terakhir ada inisial Jawa Timur, J dan T. Sekian itu sih Mas Sigit dan teman-teman semuanya terkait arti logo HUT kita yang ke-30. Untuk PPT ini belum saya selesaikan. Ini variasi warna logonya. Ini yang sebelah sebelah kiri sebenarnya sama seperti yang kanan, yang sebelah kanannya. Cuma beda fontnya. Fontnya rencananya warna putih, tapi belum saya edit. Untuk implementasi logonya belum saya edit juga. Seperti itu. Wah, ada tanggapan mungkin? Oke, terima kasih Mas Andre. Wah, keren sekali. Ini sudah kayak logo punyanya apa HUT, bukan HUT, Dirgahayu Republik Indonesia nih. Pedoman visualnya, identitas visualnya. Oke, mungkin teman-teman karena ini sudah ini ya, kita terima kasih Mas Andri ya atas paparannya ya. Ah, Terkait terkait dengan logo, mungkin teman-teman ada tanggapan atau bagaimana nih kalau saya sudah nggak bisa berkata-kata lagi karena untuk membuat filosofi suatu logo itu membutuhkan apa ya, membutuhkan pemikiran yang ekstra seperti itu. Oke, mungkin teman-teman ada yang ini ingin yang ditanyakan atau masukan atau hal apa? Mungkin Pak Ketua atau Pak Sek untuk mengerucutkan kegiatan rangkaian HUT akan seperti apa. Nah, itu mungkin akan lebih cepat ya untuk kita mendapatkan keputusan nanti sebelum kita teknis di masing-masing kegiatan dan acaranya. Monggo, mungkin saya kembalikan ke Pak Sek. Terima kasih Mas Sigit. Luar biasa nih Mas Andreas nih karangannya. Nih, mungkin dari teman-teman dulu. Nanti saya terakhir-terakhir. Insya Allah saya ada masukan. Masukan apa-apa ya nanti. Monggo dari teman-teman dulu mungkin barangkali ada masukan. Mas Jazuli kayaknya nih. Mas Iya Mas Jazuli, Jazuli. Mas Jazuli on nggak nih? Mas Jazuli, nanti minta bantuan untuk bikin ini ya, apa landing page untuk HUT-nya gitu, supaya meriah dan teman-teman yang mendaftar apa ingin ikut hadir itu bisa melalui situ gitu. Baik, Mas Sigit, siap. Siap, Oke, nanti eh, kalau ada instruksi, mohon info nanti. Terima kasih. oke, Mas Jazuli. Oh iya Pak Sek, saya juga usul terkait dengan eh, mungkin Musda ya kalau ini rangkaian dengan Musda. Jadi saya sempat menulis terkait dengan Musda itu terkait dengan ini. Saya juga eh, ya nggak tahu nanti untuk ini kan udah ranahnya Pak, wewenangnya Pak Ketua juga terkait dengan Musda nanti akan dikemas seperti apa. Tapi saya cuma eh, apa yang ada di kepala itu ingin saya sampaikan supaya teman-teman mungkin juga tahu. Jadi mungkin Musda bisa kita meniru hal yang baik dari suatu kontestasi di pilkada ya. Jadi mungkin untuk kepengurusan selanjutnya, pemilihan ketua dan juga pengurus-pengurusnya mungkin
ada suatu penjaringan. Nah, seperti itu. Jadi mungkin dari teman-teman DPC itu bisa kita sondingkan dulu untuk mengusulkan suatu calonnya ya kandidatnya mungkin masing-masing siapa yang dipilih atau mungkin ada teman-teman dari PMIK yang di kepengurusan nggak harus ketuanya atau di pengurusan di DPC itu mengusulkan dirinya sendiri karena mungkin punya visi visioner dan juga hal-hal yang ingin bisa dikembangkan di kepengurusan besar mungkin di DPD. Nah, seperti itu kalau dari individu sendiri yang mengusulkan tanpa ditunjuk itu saya rasa lebih ini ya untuk terkait dengan kinerja. Jadi lebih saya punya semangat tinggi untuk menjadi pengurus. Nah, itu mungkin akan lebih loyalitasnya akan lebih tinggi seperti itu. Nah, nanti baru dikerucutkan di dalam musdanya. Jadi nanti mungkin disampaikan visi misi dan sebagainya itu di sosial media supaya teman-teman dari seluruh anggota DPD Jawa Timur dari DPC itu tahu bahwa ada kandidat-kandidat yang punya visi dan apa seperti itu untuk dipilih sebagai yang layak dipilih sebagai ketua selanjutnya seperti itu. Jadi pemilihan dan juga pemilihan pemilihan calon pengurus itu bisa dibuat seperti talent pool gitu. Mungkin meskipun kita sudah bukan menjadi pengurus ya nanti akan ya paling tidak kita bantulah terkait dengan hal semacam itu terkait dengan talent pool di sosial media. Jadi orang-orang itu kita berikan kesempatan untuk yang mau menjadi pengurus, yang sukarela, yang mengabdi, dan juga mungkin kalau memang ini sulit untuk talent pool, masing-masing nggak mau, ibaratnya sulit untuk menjadi pengurus, nggak mau aku, ya gitu nanti baru kita asesmen terkait dengan pengalaman organisasinya dan juga skill yang dibutuhkan di pengurusan. Pasti akan lebih hebat nanti seperti itu, sesuai dengan kebutuhan di organisasinya. Mungkin seperti itu kalau saya. Jadi biar eh, yang jadi ketua itu pasti sudah pengalaman di organisasinya dan juga teman-teman dari seluruh anggota itu tahu bahwa ada kandidat yang bisa diusulkan sesuai yang diinginkan seperti itu, sesuai visi misinya. Mungkin seperti itu, Pak Sek dan Pak Ketua. Saya kembalikan. Nggih, Mas Sigit ini sangat baik ya nanti usulnya. Tetapi juga kita mungkin perlu juga lihat regulasinya ya, karena yang jelas Musda itu kan tidak bersifat terbuka. Nah, karena ada beberapa hal sesuai regulasinya, kita masih terbentur nanti regulasi. Mungkin nanti juga eh, ketika di rapatnya Musda nanti, insya Allah saya sendiri sedikit paparkan ya, mungkin terkait nanti regulasinya Musda bagaimana, terus apa saja ya syarat-syaratnya. Kita bersepakat juga karena nantinya juga untuk jadi seorang ketua DPD itu istilahnya tidak cuman apa ya, tidak tidak cuman ada syarat minimal yang harus dimiliki sesuai dengan regulasinya. Seperti itu nanti di hasil kongres yang Lombok kemarin. Seperti itu Mas Sigit. Nanti insya Allah kita bahas lebih dalam lagi di rapat yang musda ya nanti ya. Sehingga nanti kita bisa dari kepengurusan yang sekarang istilahnya gini nanti yang kita butuhkan itu yang seperti ini loh nantinya. Nah, berarti kita nanti setting untuk bagaimana kriteria eh, calon ketua DPD nanti yang akan datang. Sehingga istilahnya apa nggak kita juga menyiapkan kepengurusan yang selanjutnya agar nanti keberlanjutan atau peningkatan juga eh, kita bisa apa ya minimal kita ada apa ya keberlanjutan dan juga nantinya ada peningkatan dengan yang istilahnya eh, syarat-syarat untuk jadi ketua DPD yang kita sudah bahas bahas nanti ya di di rapat lebih lanjut nanti terkait nanti yang musdanya. Seperti itu nggih Mas Sigit nggih. Insya Allah nanti masukannya luar biasa. Oke, siap Pak Sek. Jadi ini kita kembali ke ini aja ya, apa namanya rangkaian HUT biar Mm-mm. dapat
suatu keputusan gitu. Oke, Nggih, nggih, monggo Pak Sek. nggih, matur nuwun Mas Sigit. Tadi juga sudah dipaparkan ya nanti Mas Andreas. Mungkin satu hal nih Mas Andreas, mungkin saya dari masukan dari saya ya. Eh, yang dibuat Mas Andreas ini sudah sangat luar biasa sekali. Nanti tinggal kita mengemasnya di medsos kita sehingga hal tersebut tampak gitu. Eman-eman Mas Andreas sudah buat yang sangat kalau menurut saya istimewa sekali ya. Mulai dari tadi ada berapa ada arti logo dan sebagainya tadi itu yang part-partnya lah nanti itu ditampilkan di medsos kita sehingga teman-teman itu oh ini loh artinya oh kenapa seperti ini ada 7 DPC dan lain sebagainya ada kesinambungan ada tadi yang logo Jawa Timur yang paling terakhir tadi nah itu biar nanti teman-teman juga tahu nanti dan juga ada historikalnya nanti juga ketika kita semua nanti istilahnya berganti kepengurusan nanti oh ternyata dulu itu pernah seperti ini loh oh ternyata itu dulu membuat logonya itu gak cuman logo tok tetapi ada filosofinya yang terkandung di dalamnya oh ini dulu tuh buatan Mas Andreas loh nanti aku tak konsul ke Mas Andreas kalau mau buat logo dan lain sebagainya nantinya insya Allah kalau nanti terpublish dengan baik nanti untuk next kepengurusan insya Allah juga bisa bisa mengadop maksudnya mengadop bagaimana membuat logo yang baik itu bagaimana seperti itu nggih Mas Andreas. Ya, Pak Sek. Nggih. ah Mohon izin Pak Ketua mungkin ada beberapa hal yang perlu perlu yang pernah pertama perlu kita sepakati yang pertama mungkin terkait tadi tanggal nih kepastian tanggal karena ya yang jelas kalau usulan dari Mas Ragusi tadi kalau bisa jangan akhir tahun karena juga menimbang banyak pertimbangan yang istilahnya harus kita apa ya pertimbangkan karena di akhir tahun itu yang jelas biasanya tutup klaim diajukan tutup klaim terus kemudian ada pelaporan-pelaporan yang harus segera dikerjakan di akhir tahun itu yang pertama terus yang kedua tadi eh yang usulan Mas Sigit tadi terkait nanti lomba-lombanya yang pertama fashion show terus kemudian ada eh yang lomba yang kedua tadi apa Mas Sigit maaf blank fashion show terus kemudian pentas seni pentas seni ataukah nanti atau cuman istilahnya kita fokus di sini karena ada rangkaian yang istilahnya rangkaian nanti yang lebih harus kita prepare lagi karena juga terus kemudian yang ketiga terkait nanti juga biaya nih, biaya istilahnya penggunaan biaya karena juga ini kita juga perlu konsen juga karena ini sudah di luar masa kepengurusan kita. Nah, ini juga kita harus hati-hati dalam menggunakan anggaran karena juga bisa jadi ini istilahnya takut sudah melebihi dari apa yang kita rencanakan berarti kan masuk di program akselerasi dan sebagainya. Mungkin butuh arahan dari Pak Ketua. Monggo Pak Ketua waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih teman-teman Humas sudah mempresentasikan yang luar biasa terkait dengan HUT. Tapi tidak tahu ya, kok perasaan saya kok agak memprihatinkan ya. Pelaksanaan HUT-nya kok tahun ini kok agak gimana gitu. Dari mulai passionnya teman-teman, terus kemudian bagaimana kita prepare kegiatan gitu.
Jadi teman-teman semuanya gitu, apa terkait dengan kegiatan HUT memang kalau kita mendengarkan rapat dari awal itu ya memang sebenarnya kenapa sih Musda itu kita agak geser gitu? Karena kita pingin nanti periode-periode selanjutnya itu pelaksanaan HUT itu bisa dilaksanakan karena setiap pergantian setiap Musda itu pasti akan apa namanya akan menghilangkan HUT. Contohnya pada waktu kita dulu pertama kali gitu ya. Pertama kali dilantik di 2021. Itu tidak ada perayaan sama sekali gitu. Kenapa? Ya karena memang tidak ada pengurus sama sekali. Pengurus baru dilantik di 2022 2022. Nah, seperti itu gitu. Jadi hanya ketuanya yang dilantik dulu. Nah, saya pingin apa namanya nanti ke depannya acara HUT itu akan kita barengkan dengan adanya Musda dan itu sudah saya sampaikan gitu. Kenapa Musda kita molor? Kita ingin merubah yang sebelum-sebelumnya. Artinya apa? Artinya ini bisa kita jadikan serangkaian di kegiatan Musda. Jadi Sabtu Minggu, Sabtunya bisa rangkaian kegiatan HUT dan Minggunya ada Musda. Nah, itu. Kan nanti pada waktu kepengurusan selanjutnya itu akan terlaksana terus gitu. Karena pada waktu yang dulu saya cerita 2021 itu tidak ada perayaan sama sekali, tidak ada seremoni sama sekali. Nah, itu yang apa namanya coba kita ubah gitu. Yang berikutnya adalah teman-teman eh dulu memang Mas Sigit pernah menyampaikan terkait dengan lomba-lomba dan lain-lain gitu. Nah, harapannya juga saya bisa finalisasi gitu. Seperti apa sih gitu. Sebenarnya kalau terkait dengan biaya Pak Sek gitu. Sebenarnya saya butuh masukan tuh di awal ya, bukan di akhir-akhir kepengurusan seperti ini ternyata banyak sekali terjadi dinamika dan lain-lain. Nah, ini saya juga butuh apa namanya ya, butuh masukan dari teman-teman kalau ada info-info atau isu-isu yang memang beredar di luar, info dari mana, sehingga saya bisa mengantisipasi gitu. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau saya dapat laporan gitu, Pak Ketua ada jalan yang rusak gitu, di mana? Di Jawa Timur. Loh, Jawa Timur mana? Nah, ini saya nggak bisa ngomong Pak Ketua. Ini saya akan bingung gitu. Ini di Jawa Timur ada berapa jalan? Yang rusak sebelah mana, kerusakannya seperti apa gitu. Nah, hal yang seperti ini harusnya bisa menguatkan kita gitu. Karena fenomena-fenomena musda yang molor seperti ini bukan hanya terjadi di Jawa Timur. Di Jawa Tengah itu musda dilaksanakan 4 bulan setelah kepengurusan berakhir. Di Sulawesi dilaksanakan 8 bulan setelah fenomena ini berakhir. Ya, memang baiknya bagaimana? Baiknya ya memang harus sesuai dengan regulasi atau kriteria. Untuk mengubah sesuatu itu tidak mudah, teman-teman memang butuh keberanian. Nah, itu harus saya tanamkan, tidak biasa-biasa saja gitu, tapi butuh keberanian agar kita bisa menghasilkan sesuatu yang memang bagus gitu. Nah, dan seperti itu. Nah, kalau konsep yang disusun tadi itu memang sudah bagus, tapi saya belum menemukan chemistry-nya gitu nanti akan seperti apa, apa, gimana gitu. Karena memang kemarin kita sudah disibukkan kegiatan yang sampai sekarang ini saya belum terima LPJ-nya itu seperti apa gitu. Nah, ini adalah apa ya, memang efek dari kegiatan-kegiatan kita di akhir. Sebenarnya sudah kita antisipasi ternyata ya memang seperti itu gitu. Nah, ini butuh percepatan teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau terkait dengan itu ya memang kemarin ada beberapa hal terkait dengan Musda ataupun HUT, saya langsung ambil jalan gitu menghubungi beberapa termasuk hotel dan lain gitu. Karena ya memang saya lihat teman-teman masih belum bisa berprogres gitu. Akhirnya penawaran-penawaran hotel sudah, bendara sudah punya tanggal-tanggalnya berapa, hotelnya di mana saja dan lain itu sudah punya gitu. Tinggal ngedilkan saja gitu. Nah, terus kemudian kita juga kemarin sebenarnya sudah di grupnya Ketua DPC juga sudah sounding terkait dengan pelaksanaan, tapi kita mundurkan lagi. Nah, kalau kita mundurkan tidak 2122, mau tanggal berapa gitu? Mau tanggal berapa? Saya sudah gitu aja, sudah mau tanggal berapa gitu musdahnya gitu. Nah, gitu. Itu juga harus dipikirkan gitu, karena
sudah mundur berapa kali nanti dianggap saya lagi gitu, saya lagi yang memundurkan gitu, saya punya kepentingan gitu, padahal saya tidak punya kepentingan apa-apa, malah saya pinginnya lebih cepat gitu, lebih cepat. Kemarin sebenarnya sudah ketemu deal tanggal 10/11, terus sebelumnya ke deal tanggal tanggal 1/2 gitu, tapi tidak bisa gitu, tidak bisa. Nah akhirnya kita cari space yang kosong itu ya di akhir. Nah, 21/22 gitu, karena menyesuaikan juga dengan ketersediaan hotel. Kalau tidak di tanggal sekian, berarti kita laksanakan di Januari. Nah, itu juga harus dipikirkan gitu. Karena juga eh, di sisi lain ada yang bilang ini harus cepat karena sudah banyak tanya. Siapa yang nanya gitu? Siapa yang memberikan informasi seperti itu? Ke saya kan harus mengetahui gitu seperti itu agar saya bisa menjelaskan secara langsung. Karena beberapa ketua DPC juga setelah saya jelaskan terkait dengan kenapa sih ini harus mundur dan lain, mereka apa namanya? Mereka mendukung gitu. Nah, itu yang saya harus apa namanya itu ya. Saya harap teman-teman juga di periode kepengurusan ini juga tetap solid gitu karena apa namanya harapannya di periode ini bisa kita selesaikan dengan baik. Kita ingin memberikan kesan yang baik. Kita ingin memberikan apa namanya memberikan sejarah di kepengurusan ini. Nah, itu juga harus menjadi perhatian bagi kita semuanya gitu. Nah, mungkin mungkin itu ya kalau masukan dari saya gitu. Ke apa ya? Saya agak merasa prihatin sih gitu. Sebenarnya apa kalau misalkan mau dilombakan secara online mahasiswa sama PMIK itu juga masih bisa lah seperti itu gitu. Daripada kita hanya fokus pada kegiatan kita dan seolah-olah effortnya hanya dirasakan oleh semua pengurus, tidak dirasakan oleh semua PMIK di Jawa Timur ataupun calon PMIK di Jawa Timur ataupun di seluruh Nusantara gitu. Nah, di situ. Itu. Jadi di akhir kepengurusan ini teman-teman saya mohon untuk tetap solid ya. Udah apa-apa silahkan disampaikan ke saya gitu. Disampaikan ke saya tidak membuat dinamika-dinamika yang akhirnya akan membuat tim ini menjadi apa namanya ya menjadi prihatin, menjadi kecil hati dan lain gitu. Saya ingin teman-teman yang sudah 3 tahun kita lakukan ini adalah menjadi suatu sejarah bagi kita bersama gitu. Sejarah bahwa kita sudah apa namanya banyak hal yang sudah kita lakukan di kepengurusan ini. Mungkin itu teman-teman ya, apa namanya untuk masukan dari saya gitu. Silahkan kita bisa berdiskusi, tidak mental-mental terus. Apa namanya? Nah itu Ardi, see you on top itu. Saya senang sekali nih, apa namanya dengan caption seperti itu gitu. Jadi apa namanya tunjukkan bahwa di akhir kepengurusan ini teman-teman tetap solid, tetap kompak dan tidak ada sama sekali apa namanya. eh, hal-hal yang kira-kira mengganjal yang akan mengganggu terkait dengan kegiatan-kegiatan musda ataupun kegiatan nanti ke depannya di akhir pengurusan kita. Mungkin itu terima kasih teman-teman. Semangat ya, karena saya harus ngomong apa adanya agar ini juga bisa menyemangati teman-teman untuk apa ya kegiatan ini juga kita bisa maksimalkan gitu. Artinya prinsip yang harus kita junjung adalah bukan karena keterbatasan dan lain, semua harus kita laksanakan dengan prinsip efektif dan efisien. Artinya apabila kita melakukan kegiatan, harus kita maksimalkan, tidak ada sama sekali yang namanya muspro atau tidak ada sama sekali yang namanya itu adalah sia-sia gitu. Jadi prinsip yang harus dipegang adalah efektif dan efisien karena mengubah sesuatu, mengubah suatu kebijakan, mengubah suatu kebiasaan itu bukan hal yang mudah. Ya memang butuh keberanian dan apapun resikonya. Resikonya ya memang harus saya terima gitu. Tetapi yang harus teman-teman pahami bahwa ini adalah untuk membuat DPD Pormiki Jawa Timur ke depan lebih baik lagi. Mungkin itu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ketua atas arahannya tadi. Oke, mungkin ada tanggapan dari pertama dari Mas Sigit mungkin ya nanti atau dari teman-teman yang lain monggo kita berdiskusi secara terbuka di sini. Monggo dari teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang lainnya dulu, monggo.
Ya, monggo ya dari teman-teman. Dari Mas Ragusti mungkin ada masukan. Monggo, Mas Andreas. Ya, kalau dari saya terkait pelaksanaan HUT dan Musda nanti, kalau mau dilaksanakan di Januari, tidak di akhir tahun, sebenarnya tidak masalah karena mengingat persiapannya yang benar yang ditekankan Pak Ketua tadi terkait kekompakan. Jadi memang kan kita baru persiapan, takutnya nanti karena persiapannya itu dalam satu rangkaian, ada HUT segala macam, jadi menurut saya itu terlalu mepet untuk beberapa kegiatan dalam waktu sekitar kurang lebih 2 minggu. Jadi dari saya tidak dilakukan di Desember juga tidak apa-apa. Tapi kalau forum menyepakati akan dilakukan Desember juga tidak apa-apa. Monggo. Nah, nggih, monggo untuk teman-teman yang lainnya mungkin dari Mas Ragusti, Mas Ardi, Mas Sukron, Mbak Intan, Nin. Ya, Pak Sek, izin saya ini mungkin benar yang katanya Mas Andreas dan juga Pak Hendrik terkait ini kalau misalnya memang dirasa mepet, khawatir kita nggak siap juga, nggak prepare dan mungkin nanti hasilnya malah nggak maksimal, nggak seperti untuk apa HUT yang sebelum-sebelumnya mungkin bisa diundur. Tapi misalnya nanti tetap Desember pun insya Allah saya siap masih. Ya, mungkin itu Pak. Nggih, matur nuwun Mas Ragusti. Monggo mungkin Mbak Intan, nih Mbak Intan. Mas Sukron sama Mbak Intan yang belum komen. Monggo. Ya, izin mungkin juga sama seperti apa yang sudah dikatakan Mas Andreas dan juga Mas Agusti terkait kapan akan dilaksanakannya Musda. Tapi mungkin jika memang sudah ditetapkan dan nanti di forum besar, nggih, keputusannya gitu akan Desember ataupun Januari, setidaknya kita akan punya punya ini punya tanggal yang pasti sehingga tidak terjadi kayak mundur-mundur lagi ataupun apa. Jadi apa yang sudah ditetapkan di situ entah bisa enggak bisanya dimohon mungkin karena kita ini adalah yang terakhir kalinya di kepengurusan kita tetap kompak gitu. Jadi kayak diluangkanlah waktu untuk hari itu seperti itu izin gitu. Memang sebenarnya gini tidak menutup kemungkinan nanti takutnya ya kalau kita undur di Januari, Januari juga awal tahun nih, awal tahun juga pasti banyak yang namanya pelaporan dan sebagainya. Itu juga tidak menutup kemungkinan nanti nggak bisa dan sebagainya juga, nanti ada urusan dan sebagainya gitu. Jadi mungkin nanti atau kapan gitu, kalau di rapat besar sudah ditetapkan, jadi mungkin kalau dari saya sendiri gitu dimohon mungkin kerelaannya mungkin untuk hari itu diberikan kayak gitu. Kalau memang tidak ada sesuatu yang sangat mendesak gitu. Misal juga kayak tutup klaim dan sebagainya ya izin. Saya juga saat ini juga masih ngerjakan kayak gitu, juga masih apa sih namanya ngerjain dan juga ngebut tentang klaim. Tapi kalau seandainya memang akhir tahun, misal di Desember itu ya bismillah bisa ndak bisa kayak gitu insya Allah gitu bagaimana caranya kita apa namanya juga memprioritaskan skala prioritas kita gitu mungkin misal tutup klaim berarti kita harus apa yang harus dikerjaannya kita yang didahulukan gitu gitu meluangkan waktunya lah setidaknya gitu untuk yang terakhir kalinya seperti itu sih Pak Sek jadi mungkin ada yang di ini apa sih namanya tanggalnya bisa segera difikskan dan insya Allah jangan kalau bisa jangan diubah-ubah lagi soalnya kan
nanti kita juga sama seperti yang Mas Ragusti, nanti bagaimana tentang pemesanan tiketnya, terus bagaimana nanti kita takutnya di hari itu ada sesuatu, kita bisa nge-cancel kayak gitu. Seperti itu. Kalau tentang nanti kapan Desember atau Januarinya, saya ikut di forum. Oh ya, terus juga tentang ngapunten Pak Ketua izin, insya Allah saya juga akan soundingkan terkait LPC yang seminar kemarin. Semoga bisa secepatnya dalam minggu ini bisa selesai. Terima kasih. Nggih, terima kasih Bu Sek. Monggo dari Mas Sukron mungkin ada tambahan atau masukan terkait tadi yang disampaikan, monggo. Nggih, kalau nggak ada mungkin Mas Sigit monggo dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Menanggapi dari yang sudah disampaikan Pak Ketua tadi, kenapa kok lomba-lomba yang secara online itu di kali ini memang tidak kita prioritaskan dulu karena kita rangkaiannya nggak cuma HUT, jadi ada Musda dan lain sebagainya. Nah, itu yang membutuhkan apa ya effort offline seperti itu. Jadi kalau kita mau ada lomba yang online kayak misalkan lomba coding terus desain formulir kami di elektronik itu membutuhkan apa ya waktu yang bergulir yang agak panjang gitu. Jadi mungkin hari ini atau minggu-minggu ini sudah prepare terkait dengan perlombaan itu dari ininya apa aturannya, aturan lomba dan sebagainya dan juga penjuriannya. Nah, seperti itu. Sama juga kebutuhan terkait dengan nanti hasil lombanya itu akan diundang secara offline di rangkaian HUT atau dan sebagainya. Nah, seperti itu. Di mana kita juga harus menyiapkan di mungkin kegiatan apapun di offline-nya itu pasti eh, bukan Jumawa ya, tapi seksi humas sih pasti akan berandil besar sekali di sana gitu. Jadi kita mau membagi waktu itu sulit nanti kalau memang rangkaiannya jadi satu. Makanya kita mampatkan dimeriahkan itu di offline-nya. Mungkin di lombanya itu mungkin satu aja nggak apa-apa. Misalkan lomba apa untuk membantu memeriahkan supaya nggak cuma teman-teman yang diundang offline itu bisa merasakan euforianya HUT. Jadi ada teman-teman dari eh, anggota DPC lainnya atau peserta lainnya yang secara online untuk ikut merasakan. Mungkin bukan di lomba, mungkin bisa kuis atau bisa apa yang intinya mereka juga akan bisa merasakan, bisa mendapatkan door prize lah. Intinya gitu kalau dari saya. Jadi tetap kita berikan vibrasi HUT-nya, tapi tidak mengurangi fokus-fokus kita di pelaksanaan kegiatan yang akan dimampatkan di suatu rangkaian ada Musda dan juga HUT. Begitu kalau dari saya Pak Sek. Nggih, matur nuwun Mas Sigit. Nah, kalau Mas Sigit sudah, berarti saya juga memberi mungkin ada masukan ya. Nggih, nanti terkait tanggal yang jelas kalau nanti HUT apa sih, dirayakan di tahun depan kok koyo aneh bagaimana gitu rasanya. Karena ya jelas sebenarnya kan HUT ya kalau tahun ini ya dirayakan tahun ini, kalau di tahun depan kok kelihatannya kayak gimana gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian nanti kan apalagi tadi sudah disondingkan Pak Ketua nggih, tadi sudah beberapa tempat dan lain sebagainya sudah dipersiapkan. Nah, kan tetapi ya juga saya setuju dengan Bu Sek tadi bahwa nanti emang kita coba skala prioritas ya, karena kalau emang meskipun diundur 2 bulan 3 bulan pun, tapi kalau nanti kita tidak bisa menetapkan skala prioritas, nggih, tetap aja nanti ketandapan di akhirnya itu di pas kegiatannya.
Jadi ya kalau emang nanti kita bisa meluangkan waktu, jujur kalau nanti teman-teman yang jelas teman-teman itu pasti sudah apa ya, waktunya padat. Kalau di ngomong nanti istilahnya bisa nggak bisa, ya tetap bisa. Tetapi ya itu dengan cara kita meluangkan waktu untuk istilahnya konsen di satu kegiatan. Nah, kenapa juga tadi saya apa jenis Mas Sigit juga menyampaikan bahwa ini adalah kegiatan kita semua, jadi kepanitiaan kita semua lah. Ini juga istilahnya nggak cuma nanti ditanggung di seksi humas nih nanti. Pastinya teman-teman juga nanti akan ada yang concern ke musdanya, ada yang concern ke nanti HUT-nya, sehingga nanti sinerginya kita bagi benar-benar kita bagi, tetap tapi nanti tetap kita kontrol dengan nanti istilahnya masih di rambu-rambu yang sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada di Formiki seperti itu nanti. Insya Allah kalau kita istilahnya kita semua bisa bisa meluangkan waktu, insya Allah tanggal berapapun nanti insya Allah kita bisa. Tinggal nanti kita nanti seandainya misal ternyata tanggal sekian saya nggak bisa karena ada kegiatan yang dalam tanda kutip sangat mendesak seperti yang bilang Brisak tadi, nggih monggo. Tetapi kalau nanti ternyata tanggal sekian nanti saya upload duluan sebelum nanti ada kegiatan lain. Nah nanti ketika ada kegiatan lain ngapunten saya nggak bisa karena saya harus mengikuti kegiatan ini dan sebagainya. Insya Allah kalau seperti seperti itu Insya Allah kita bisa mengaturnya. Nah tinggal nanti komitmen kita bersama dengan mungkin rapat intens juga juga nanti juga jangan lupa teman-teman juga menyelesaikan pertanggungjawabannya juga karena istilahnya nanti di Musda pun ini rapot kita nanti akan dinilai oleh teman-teman seluruh pengurus dan juga baik DPD maupun nanti DPC bahkan nanti DPP juga akan hadir, Pak Ketum akan hadir untuk menilai istilahnya melihat rapot kepengurusan kita selama 3 tahun ini. Jadi benar-benar istilahnya eh, kalau dipikir itu pasti nggak bakal selesai. Tapi kalau nanti kita bisa skala prioritas kita sempatkan, baik nanti mungkin di setiap hari setengah jam diskus terkait apa dan lain sebagainya, monggo nanti. Karena juga ini seperti yang di Pak Ketua bilang tadi, kita sudah berbuat baik, berbuat banyak untuk DPD sampai di titik ini. Nah, tinggal kita melangkah untuk istilahnya merangkum kegiatan ini. Nanti melaporkan kegiatan ini sesuai dengan yang telah kita kerjakan. Nah, jangan nanti semua apa sih, jangan sampai nanti semua yang kita kerjakan dengan sampai titik darah penghabisan gitu, sampai juga teman-teman saya lihat effortnya sangat luar biasa. Akan tetapi nanti di endingnya kita malah eh, bukan ending yang bagus, tetapi nanti ending yang kita kacau gak karu-karuan karena kita salah, kita istilahnya belum mempersiapkan hal tersebut. Nah, mungkin itu dari saya. Monggo nanti mungkin arahan lanjutan dari Pak Ketua. Matur nuwun. Nggih, terima kasih Pak Sek. Juga menyampaikan beberapa informasi teman-teman. Jadi untuk kegiatan Musda, terus kemudian kegiatan apa namanya HUT ataupun workshop itu sudah ada penanggung jawabnya masing-masing. Jadi artinya teman-teman fokus ke HUT-nya gitu. Nanti gimana sih kegiatannya gitu. Untuk Musda itu teman-teman dari organisasi dan kalau kegiatan Musda itu adalah kegiatan seremonial, bukan seremonial, kegiatan yang memang resmi di mana semua terkait dengan rundown, terkait dengan tata tertib dan lain itu sudah dibakukan gitu. Jadi persiapannya pun juga nggak banyak gitu. Kemarin juga sudah saya sampaikan sama Mas Fauzi terkait dengan proses-proses nanti pemilihan ini bisa nggak nanti dibuat secara by system dan lain. Nah, untuk pemilihan ketuanya dan lain. Jadi sehingga tidak perlu lagi
kertas gitu. Jadi kita sudah selangkah lebih maju lagi. Itu sudah saya sampaikan gitu. Jadi maksud saya teman-teman humas fokuslah pada HUT-nya gitu, HUT-nya fokus karena yang untuk acara pagi insya Allah ada workshop kepemimpinan yang saya rasa ini adalah harus karena ini untuk menciptakan generasi-generasi pemimpin selanjutnya itu juga sudah ada penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya adalah teman-teman diklat. Nah, dari sini memang sudah kolaborasi semuanya gitu. Jadi tidak usah bingung resource-nya karena memang sudah terbagi-bagi gitu teman-teman gitu. Nah, terus kemudian terkait dengan itu kalau misalkan itu disegerakan konsepnya gimana dan rapat secara intensif bukan Pak Sek ataupun saya yang minta jadwal rapat, tapi teman-teman humas gitu yang lebih aktif gitu. Nah, saya mencontohkan teman-teman organisasi. Nah, organisasi itu selalu mesti Pak Ketua minggu depan ada waktu, kita bisa rapat. Nah, contohnya seperti itu gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan gitu. Nanti pasti akan kita sempat-sempatkan untuk bisa koordinasi terkait dengan kegiatan ini. Karena kalau semakin kita semakin kita undur, nunggu-nunggu dan lain. Nah, mau sampai kapan gitu. Jadi harus ada apa namanya harus ada inisiatif untuk menyampaikan karena juga di akhir tahun ini memang kegiatan kita sama-sama padat ya teman-teman ya. Saya tadi pagi jam 6 sudah baru nyampe dari Semarang. Nanti malam sudah berangkat lagi 3 hari ke Malang, di rumah 2 hari terus berangkat lagi ke Jakarta. Jadi seperti itulah. Jadi tetap harus bisa meluangkan waktu. Nah, seperti itu. Jadi harapannya eh, HUT yang ada saat ini memang benar-benar terkonsep gitu. Kita belajar dari sebelum-sebelumnya gitu, tapi tentu saja perlu support dari teman-teman semuanya agar teman-teman humas ini fokus HUT-nya. Ayo. Nah, terus kemudian berikutnya rangkaian HUT itu bukan hanya celebrate saja, saya rasa ya ada terkait dengan kegiatan-kegiatan sebelum HUT. Contohnya adalah permohonan ucapan-ucapan dan lain. Nah, itu bagaimana prosesnya gitu. Karena saya saya amati dari awal tadi masih belum ada sama sekali gitu. Karena kan juga untuk membuat ini kayak tadi Mas Sigit vibrasi agar dapat itu dari institusi pendidikan, dari misalkan nanti butuh dari kepala dinas kesehatan, butuh dari misalkan profesi lain dan lain. Nah, ini harus kita prepare, harus kita siapkan gitu. Sehingga nanti juga ini akan menjadi rangkaian ucapan-ucapan untuk kegiatan-kegiatan kita gitu. Nah, itu. Jadi kalau misalkan nanti butuh ke Pak Setiaji, kita kita buat surat untuk ke Pak Setiaji untuk bikin ucapan. Nggak apa-apa gitu. Nanti kita tembuskan gitu. Nah, jadi seperti itu itu harus segera dilakukan karena untuk membuat video itu tidak tidak hanya waktu sehari gitu. Mereka kan butuh prepare, nyiapin konsep dan lain gitu. Untuk kepala dinas kesehatan juga nanti bisa berkirim surat ke sekretarisnya beliau untuk permohonan ucapan. Nah, di situ juga bisa. Nah, itu belum itu. Jadi apalagi kira-kira gitu untuk menjelang HUT kan kegiatannya ya untuk untuk kegiatan itu bisa wah gitu. Ucapan semua ketua DPC oke. Kapan akan kita akan kita sampaikan ke DPC gitu. Oke. Itu terkait dengan rangkaian kegiatan. Jadi cek kembali apakah semua rangkaian kegiatan itu sudah include di yang sudah di prepare tadi. Kemudian berikutnya terkait dengan waktu ya kita juga tidak bisa memutuskan sepihak, artinya harus koordinasi dengan teman-teman DPC. Nah, kalau teman-teman sudah siap konsepnya semuanya, nanti minta tolong dibantu Pak Sek. Kita akan segera merapatkan dengan teman-teman DPC agar tidak terjadi eh, opini-opini yang memang belum pernah disampaikan. Karena saya jelaskan ya teman-teman ya, Ketua DPD itu bukan seorang paranormal. Saya bukan seorang dukun yang bisa menebak gitu isi hati seseorang gitu. Dan itu harus disampaikan gitu. Saya tidak bisa tahu bisa. Misalkan Mas Andreas senangnya warna merah gitu. Kalau nggak pernah bilang gitu. Mas Sukron senangnya warna hijau kalau tidak pernah bilang gitu. Jadi harus ngomong gitu. Karena saya tidak bisa menebak harus gini harus gini. Nah, bisanya teman-teman menyampaikan segala macam hal terkait dengan misalkan Pak Ketua saya ada
keluhan dari si A, si B, si C gitu sampaikan agar saya nanti bisa juga mencarikan solusi. Karena pada waktu kita mengkritik kan harapannya kritik itu membangun. Membangun artinya ini akan apa namanya akan bermanfaat bagi kedepannya gitu. Saya sampai sekarang tidak pernah menolak kritikan, saran atau masukan dari teman-teman semuanya. Saya selalu terbuka, tetapi juga kadang ada yang mungkin menyampaikan ke si A, si B, si C. Nah, menyampaikan ke si A, si B, si C ini belum tentu sama yang disampaikan kepada saya gitu. Setelah saya klarifikasi, nah itu mungkin komunikasinya juga perlu ditingkatkan teman-teman ya. Saya sampaikan sekali lagi bahwa Ketua DPD bukan seorang paranormal atau dukun yang bisa menebak isi hati seseorang gitu. Harus disampaikan gitu. Ini untuk kemajuan bersama. Mungkin itu teman-teman apa namanya yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau mau ditanggapi. Kalau untuk acara yang untuk melibatkan secara online itu kayak tadi misalkan ada lomba-lomba satu aja misalkan kita fokus misalkan mau lomba apa gitu untuk mahasiswa dan PMIK saya sangat setuju dan saya nanti akan koordinasi dengan Ketua Aptermiki agar apa ya agar bisa disampaikan kepada seluruh jajarannya. Siapa tahu bisa lebih luas lagi karena di tahun kemarin kan kita nggak sempat koordinasi sama Ketua Termiki Pusat ya. Nah, nah itu harapannya nanti saya bisa soundingkan ke Ketua Termiki Pusat dan minta untuk dibuat edaran untuk semua kampus yang ada di Indonesia. Dan itu juga akan apa namanya akan membuat event ini lebih menarik lagi. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu teman-teman. Jadi butuh teamwork, butuh apa namanya butuh masukan teman-teman. Jadi tidak diem-dieman gitu. Kalau ada apa-apa silakan diungkapkan tetapi jangan diutarakan, nanti Mas Andreas galau. Jadi artinya apa namanya saya siap menerima kritik dan saran ataupun masukan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi di akhir pengurusan ini. Terima kasih teman-teman. Itu silakan Mas Sigit kalau mau tanggapi atau teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Ketua. Jadi ini langsung kita gaskan ya. Jadi sudah disampaikan bahwa semoga nanti tanggalnya sudah deal dan apapun tanggalnya, saya secara pribadi saya sudah ready untuk memberikan kontribusi terbaik untuk terkait rangkaian yang online tadi. Ini sebenarnya kemarin itu sempat saya susun yang untuk desain formulir kampus elektronik, tapi itu membutuhkan waktu dan eh, ibaratnya apa ya kayak instrumennya itu akan banyak gitu. Ini melibatkan kemampuan teknologi. Nah, ini juga kalau kita bagi-bagi di seksi humas pun ya bisa sebenarnya, tapi itu membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih gitu. Di mana kita juga eh, kegiatan pasifnya di tempat kerja dan lain sebagainya itu sudah memakan waktu sendiri. Seperti itu sampai Pak Ketua pun waktunya juga sudah sebegitu tipisnya meskipun tetap di eh, ibaratnya tetap diusahakan seperti itu. Nah, untuk lomba mungkin seperti ini Pak Ketua ya. Jadi mungkin satu aja lomba mungkin terkait dengan lomba cerdas cermat gitu. Jadi secara online nanti bisa dibantu oleh Mas Jazuli ataupun akan saya bantu juga terkait dengan sistemnya. Jadi mungkin seperti CAT gitu, seperti ujian cerdas cermat seperti itu, nanti beberapa kasus soal dan apa nanti akan muncul penilaian secara nilai terbaik atau passing grade gitu. Itu yang pertama, kita juga meringkas kegiatan kita yang sudah dialihkan oleh sistem dan juga kita tetap memberikan apresiasi dan mengajak teman-teman Sobat PMIK yang di luar dari kepengurusan itu merasakan HUT seperti itu. Mungkin seperti itu kalau untuk yang tambahan yang online-nya ya. Jadi biar nggak terlalu banyak. Kalau kemarin kan ada coding, terus kemudian lomba apa namanya desain dan sebagainya. Nah itu dan juga kita melihat animo yang ikut pun juga nggak ini ya yang ikut itu. Jadi kita yang kita udah kita siapkan itu kadang wah ini kok eh, mereka yang ikut lomba-lomba itu juga padahal ini tinggal ikut aja nggak ada kontribusinya bayar udah gratis di ini tapi ya nggak tahu namanya orang atau manusia itu kan unik jadi ingin ikut atau enggaknya kita juga nggak bisa memaksakan seperti itu. Jadi kayak lomba mungkin Mas Jasuli bisa ini ya mungkin dicontoh di
apa di karya ya. Jadi di karya mungkin nanti kita masukkan seperti kuis gitu Mas. Kalau dari saya ini ya, dari saya itu karya RMIK, medis. Nggak muncul di sini. Sini kali. Nah, jadi Mas Jasuli kan sudah punya platform nih. Jadi kita tinggal masukkan beberapa kuis atau ya nanti minta bantuan dari teman-teman yang bisa membuat soal seperti itu untuk ya terkait dengan apapun lah isu-isu terkini gitu mungkin terkait dengan rekam medis elektronik terus satu sehat dan sebagainya. Nah di sini nanti akan seperti pelataran sehat ya sebenarnya ya. Jadi nanti akan muncul poin-poin dan juga eh, nilai tertingginya siapa. Nah itu nanti sebagai juara yang mungkin akan kita undang di dalam HUT. Jadi untuk besok mungkin akan saya gaskan di dalam grup dan saya akan komunikasikan dengan Pak Ketua untuk segera mendapatkan eh, formula terbaik terkait dengan yang online ini. Kalau yang offline karena sudah tadi disampaikan sudah ada penanggung jawabnya masing-masing, jadi kita gaskan fokus di HUT seperti itu. Oke, terkait dengan teknisnya nanti mungkin kita membutuhkan masukan dari teman-teman pengurus lainnya. Jadi mungkin minggu ini harus segera tuntas dan deal terkait dengan apapun kegiatan teknis yang ada di HUT seperti itu. Yang sudah kita susun di sini dari surat permintaan ini surat ucapan ini sudah kita masukkan di action plan. Jadi nanti ini saya juga minta bantuan Pak Ketua dan teman-teman yang mempunyai koneksi ke ini ya. Jadi video ucapan ini dari tahun sebelumnya itu mendapatkan ucapan dari DPP, terus kemudian DPC, DPD di wilayah Indonesia dan juga institusi pendidikan Prodi RMIK dan juga ini ada dari asosiasi rumah sakit di Indonesia seperti itu. Nanti ini akan segera kita susun untuk ucapannya, bagaimana redaksinya akan saya sampaikan di grup Humas. Seperti itu Pak Ketua dan teman-teman. Monggo mungkin Pak Farid bisa saya kembalikan ke Pak Farid. Nggih, matur nuwun, Mas Sigit. Nggih, Mungkin tadi usulan Mas. mungkin usulan lomba Pak Farid. Jadi kalau yang saya usulkan tadi kan lombanya online dan seperti itu. Mungkin ada teman-teman ada usulan lomba yang lebih menarik atau apa. Kalau kemarin kan kita sudah melaksanakan lomba-lomba yang itu ya. Kalau bisa nggak sama lah apa gitu. Kalau kemarin kan coding dan sebagainya. Mungkin lomba apa kalau Pak Farid punya ide juga. Nggih, ini yang jelaskan kalau lomba nanti yang berkaitan dengan kompetensi kita ya. Nanti kalau yang coding ini kayaknya perlu tetap harus ada Mas mungkin Mas. Kalau lomba coding tetap nanti atau kemasannya yang mungkin nanti kita buat berbeda gitu. Nah, ini yang kemarin itu pakai apa ya Kak? Pakai kahot ya? Apa kahot atau apa piye Mas? Yang kemarin Pakai ini apa namanya kuisis. kuisit ya. Nah, nanti atau mungkin gini, kita lomba coding praktisi dengan mahasiswa. Nanti mahasiswa sendiri praktisi sendiri. Nah, itu Sudah Pak, juga. kemarin kemarin seperti itu Pak. Memang kita Nah, kategorikan seperti itu. Itu kayaknya eh, selain coding gitu kan coding sudah tahun kemarin gitu loh. Jadi yang selain hmm, coding itu apa yang anu gitu. Kan kompetensi dari PMK nggak cuma coding tuh. heeh. Kalau nanti juga mau desain interface, ini juga nilainya, menilainya mungkin yang apa ya, user interface itu boleh sebenarnya. Tapi nanti yang nilainya nanti mungkin kita serahkan atau user interface yang pakai Figma ya. Pakai Nah, Figma. nah, yang pakai Figma ya kan kalau kalau menurut
yang diajarkan, tapi itu diajarkan ke D3 nggak ya Figma itu ya? Kayaknya D4 Pak itu. Iya, Belum, kalau D4 itu Figma, kalau yang D3 itu VB belum, dulu, belum Visual sampai Basic. situ kalau D3. Mm. Nah, ataupun nanti kita coba eh kalau istilahnya kayak lomba, kok lomba ya apa ya? Kayak nanti call to paper, nah, kita belum pernah. Call paper kita belum pernah ya. Tapi itu agak berat juga. Peminatannya juga agak susah. Iya Kamu. Pak. Ini kayaknya lomba yang ringan tapi yang teman-teman itu ingin ikut gitu loh. Yang sederhana tapi tetap mengena di kompetensi kita gitu. Hmm. Soalnya kalau lomba yang agak butuh teori dan juga aplikatif aplikasi itu ya seperti kemarin kayak cuma ya bukan cuma ya untuk video aja lomba kan yang mengirimkan juga nggak banyak gitu. Harus kita beberapa kita paksa untuk mengirim gitu. Betul. Berarti kalau kalau nggak seperti itu kita gini aja Mas, mungkin ya. Hmm, yang kita belum pernah cerdas cermat ya, cerdas cermat ya. Iya, cerdas cermat ini kan belum pernah. Mungkin Nah, mungkin mereka ini deh ingin mencoba gitu online juga. Ya, itu aku iya, setuju itu, sudah cermat itu. cerdas Jadi cermat. nanti, betul. Nanti kita buat 2 session Mas. Kita buat 2 session, yang satu mahasiswa, satu untuk PMIK. Lah, yang PMIK nanti istilahnya soalnya kan enggak soalnya nanti seluruh dari ya kompetensi ya. Kita Mm. coba grading soalnya mulai dari nanti kayak kemarin kan kuisis kan bisa istilahnya yang bisa ikut ini nanti gradingnya sehingga nanti kita muncul sampai apa sebenarnya sampai nanti kita menemukan juaranya. Tapi ini kan cerdas cermat kan individu ya. Iya, individu, Pak. Individu. Nah, Jadi biar banyak yang ikut gitu. betul. Nah, meskipun nanti ada sudah bisa AI yang jawab, tapi kan tidak semuanya bisa seperti itu. Tidak semuanya nanti istilahnya secepat kalau kita tahu jawabannya gitu. Mm, mm, mm. Gitu. Boleh cerdas cermat nanti ada nanti dua ya cerdas cermatnya nanti yang untuk mahasiswa dengan PMIK. Oke, oke. Nanti coba kita disusun ya apa nanti ataupun pertama ya istilahnya kita buat kayak kahot dulu untuk menyaring berapanya. Misal ya di awal pendaftaran cerdas gratis, misal ada 500 peserta gitu ya. Nah, dari 500 peserta nanti kan apa sebenarnya kita saring nanti ketemu berapa. Nah, itu yang nanti istilahnya di pas kegiatan, puncak kegiatan itu nanti sebelum H-1 atau berapa nanti kita finalkan di sana gitu. Ataupun nanti bagaimana, monggo nanti diatur formatnya bagaimana. Seperti itu, Mas. Oke, siap. Segera kita susun, Pak Sek. Oh ya, sama Mas Jasuli mungkin platform di eh, tutorial MS itu apakah bisa reportnya melihat ini Mas ya? eh, apa namanya ranking tertingginya itu langsung disortir gitu? Bisa nggak Mas Mas Jasuli di reportnya itu? Saya belum mengulik sampai situ. Nggak tak aktifin reportnya soalnya. Eh, belum tahu ya Om Sigit. Eh, mungkin nanti bisa dicoba di ASN. Terima Oh kasih. iya. Nggih, nggih. Jadi nanti akan kita ini ya, kita gali info di sistem yang sudah pernah kita coba susun sama Mas Jazuli Pak Sek ya. Nanti kalau misalkan ini bisa menggunakan ini segera kita minta bantuan teman-teman ya all pengurus sih sebenarnya terutama di seksi diklat untuk mungkin database soal terkait dengan ini segera kita masukkan ke sistem atau nanti kita menggunakan Squishes kayak kemarin seperti itu sama eh, apa namanya hadiah hadiah juaranya ya tetap merchandise atau mungkin kalau yang saya usulkan di dalam kegiatan lomba yang di fashion show itu nanti akan ada bukan cuma sertifikat ya. Jadi
untuk hadiahnya itu piala ya. Jadi biar mereka itu merasakan juara gitu. Jadi ada piala juara 1, 2, 3 sama piala yang DPC terbaik kategori tertentu sesuai dengan ya mungkin ini dari seksi organisasi mungkin yang bisa menilai ya terkait dengan kinerja DPC dan sebagainya dan Pak Ketua ini. Nah, seperti itu ada pialanya dan juga mungkin sertifikat seperti itu. Jadi nanti yang teman-teman juara di lomba cerdas cermat bisa jadi kalau memang bisa diundang ya diberikan apresiasi gitu ya nggak harus piala ya mungkin kenang-kenangan dari kita merchandise yang ada gitu. Kalau yang tempatnya bisa dijangkau untuk ikut hadir, mungkin seperti itu sih. Saya mengusulkan piala untuk juaranya. Jadi kayak benar-benar bisa dipajang mereka di etalasenya seperti itu. Iya mas, sangat anu ya istilahnya. Jadi kita lombanya yang pertama, lombanya tetap nanti ada muatan keilmuannya ya. Tadi melalui cerdas cermat. Kalau kalau paper nanti kayaknya peminatannya juga sedikit dan juga timingnya juga nanti kalau terlalu singkat juga kasihan juga nih pesertanya bisa jadi nggak banyak. Jadi cerdas cermat aja. Terus juga yang kedua tadi nanti yang apa jenisnya fashion show untuk yang ketua-ketua DPC itu nanti ya juga istilahnya kalau emang kita bisa menyajikan nanti dengan kinerja soalnya kinerja ini agak susah agak tricky sebenarnya kita kalau kemarin bisa turba itu insya Allah bisa menilai tapi kemarin kita dengan kesibukan yang sangat luar biasa jadwal turbanya itu sampai itu ya kita nggak bisa turba. Nah, ini ya juga mungkin jadi anu ya Mas Sigit ya. Kalau kayaknya DPC terbaik ini masih sepertinya masih belum bisa untuk sekarang karena tolak ukurnya kita kalau nanti ditanyain tolak ukurnya ya agak susah karena kita belum menentukan standarnya. Coba kemarin kita juga bisa turba, insya Allah kita bisa menyajikan. Nah, tinggal nanti yang jelas kalau emang mau teman-teman dari DPC pengurusnya di apa itu diajak eh, mau cerdas cermat antar pengurus, monggo, nggak apa-apa. Jadi ada 3 kriteria cerdas cermatnya nanti antar mahasiswa, PMIK Jatim atau pengurus. Nah, di situ di pengurus juga nanti tidak cuma terkait rekam medis, tapi juga nanti terkait keorganisasian. Piye kalau gitu, Mas? Oke, boleh. Berarti 3 kategori ya, mahasiswa, Iya, tiga terus kategori. eh, praktisi sama PMIK sama pengurus gitu ya. Nah, Oke, oke. Nanti itu segera saya susunkan untuk rules-nya dan kawan-kawannya ini terkait dengan lomba online-nya ya. mm. Iya, mungkin seperti itu. Mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain. Untuk yang untuk yang pengurus nanti lombanya apa online juga Pak Sek? Atau masih gitu? Ah, iya ya. Kalau tapi kalau offline juga timingnya ini panjang, Mas. Nanti, Mas. Kalau kalau nanti kan gini mungkin ya. Kalau iya apa ya? Kalau di offline kan Atau, berarti atau itu waktu ini seremoni waktu HUT antar BPC juga. iya. Kalau kalau nanti ditaruh di sana, mereka kan juga soalnya fashion show ya. Ya, tapi Ayo. perwakilan Iya, mungkin. kasihan nanti mereka. Kita nanti online kan tiga-tiganya online aja. Nanti untuk yang terakhir, untuk yang apa sebenarnya yang offline itu ya kita nikmati untuk fashion show itu. Nanti kita biar, karena kan fokus kita biar nggak istilahnya nggak banyak-banyak. Kita fashion show yang anu nanti kan setelah itu kan kita langsung persiapan musda. Seperti itu Mas mungkin. Oke, Eh, sedikit nambahkan Mas sedikit ya. Monggo, oke, Pak monggo, Ketua, monggo. monggo. Ah, nanti mungkin setuju juga nanti kayak cerdas cermat itu kita masukkan
acara offline-nya biar mereka juga apa namanya nggak kelihatan apa ya. Kalau biasanya kalau yang tahun kemarin kan kita coba kayak TikTokan lain-lain gitu. Tapi ada peserta yang ngobrol-ngobrol sendiri lain-lain gitu. Tapi kalau kayak dibuat cerdas cermat nanti secara offline gitu bisa pakai kuisis atau Kahoot dan lain-lain itu akan menarik semua mana apa maksudnya akan lebih menarik itu. Tapi dengan catatan waktunya nggak terlalu lama gitu. 30 menit berarti itu. Soalnya nggak usah terlalu banyak, yang penting Ah, bisa menambah keseruan gitu Pak Ketua ya. ya, karena kalau terlalu lama juga akan boring gitu kan. Jadi Hmm. acaranya padat, tapi apa namanya, sehingga mereka kan tidak boring gitu. Itu aja Mas Sigit. Oke, nggih, baik. Biar mereka juga antusias mendapatkan hadiah lah, biar seru. Yang biasanya ngobrol sendiri, sendiri biar aktif. Nggih, gitu Pak Farid. Nanti kayaknya yang pengurus berarti kita nggak apa-apa mereka pakai fashion show dan sebagainya kan tinggal nutol di HP toh. Bisa itu Oke. pakai HP biar seru di offline-nya ya. Jadi yang online tetap mahasiswa sama PMIK, yang di offline nanti ya soalnya nggak usah banyak-banyak, 5 sampai 10 soal gitu aja untuk merilis hadiah biar mereka seneng. Nah, nanti mungkin kalau yang pengurus, terkait nanti Pormiki Mas, bukan terkait nanti keilmuan Ya, rekam medis ya. benar-benar kepengurusan Ah, ini organisasi Pak Sek. ya betul. Nanti jadi ketika mau lomba, kita sampaikan aja bahwa yang akan dilombakan adalah terkait all about Pormiki. Nah, biar mereka belajar nanti, baca lagi nanti ADART dan lain sebagainya, biar dibaca. Mm-mm. Oke, Nah, oke. tapi kita selipkan nanti coding, coding satu gitu aja. Boleh, boleh. Sebagai Eh, nanti ini hiburannya mereka. Oke, sip, bungkus. oke, jadi gitu ya untuk eh, HUT kayaknya kita tanggal berapapun kita ready, kita siapkan acara sebaik mungkin untuk sesi kepengurusan kita ini. Jadi saya harap teman-teman di seksi humas dan semuanya tetap solid dan bisa merealisasikan ini dengan sebaik-baiknya. Begitu Pak Sek. Oke, terima kasih Mas Sigit. Insya Allah sudah ada mulai titik terang ya terkait nanti rangkaian HUT nanti mulai dari lomba-lomba, terus kemudian rangkaian tinggal nanti kita istilahnya timing-timingnya yang belum kita detailkan. Terus kemudian timing kegiatannya, rincian kegiatannya belum nanti kita detailkan, sehingga nanti insya Allah di rapat selanjutnya akan lebih detail lagi nggih, terkait hal tersebut. Nggih. Kira-kira ada masukan lagi dari teman-teman? Sudah jam 10 kurang seperempat. Baik Pak Sek, terima kasih. Izin usul, Ya, monggo, monggo. nggih, berkaitan kayak pengerjaan kuis dan sebagainya. Saya cek di apa namanya di LMS Termika itu eh, sepertinya belum memungkinkan. Jadi biasanya pakai kayak tahun kemarin sepertinya lebih bagus seperti itu, pakai quizzes dan lain sebagainya. Karena mereka juga fokusnya di situ mempermudah pengguna mengerjakan soal. Seperti itu Mas Dikit dan eh, Pak Sek. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Mas Juli atas informasinya. Nggih, mungkin dipersiapkan nggih Mas Sigit nanti kita coba eh, pakai beberapa nanti tapi sebelum itu kita coba dulu nggih nanti. Jadi istilahnya teman-teman juga eh, di panitia mungkin kita coba dulu biar takut terjadi takut ada yang kurang pas dan sebagainya sehingga kita bisa beri masukan. Oke, siap. Kita trial Hmm. dulu nanti untuk ininya, sistemnya di tim internal kita. Oke, begitu. Nggih, apakah ada masukan lagi dari teman-teman? 5, 4, 3, 2, 1. Nggih. Kalau nggak ada masukan lagi, insya Allah ini sudah ada titik terang dan beberapa hal yang harus segera
ditindaklanjuti ya, terutama nanti timing dan juga nanti rincian-rincian lombanya. Juga mungkin ada PR tadi Mas Sigit mungkin juga menanyakan ke Bu Bendara terkait nanti istilahnya anggaran untuk HUT ini sudah terserah berapa sehingga kalau di kalau dilihat di prokernya kayaknya kemarin itu gelondong kali. Nah, mungkin nanti bisa ditanyakan kalau emang nanti oh segini segini gitu disesuaikan. Seperti itu. Ini kalau nggak ada masukan lagi sebelum kita tutup mungkin ada arahan dari Pak Ketua monggo waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah sudah banyak yang kita bahas. Tentu saja butuh komitmen bersama agar acara HUT ini bisa meriah, bisa berkesan kepada para tamu ataupun pada kita gitu. Sampai cuma nanti satu ya yang mungkin ini PR lagi juga untuk cenderamata bagi teman-teman pengurus di periode sekarang ya, di 2021 sampai 2024 gitu. Itu juga harus dipersiapkan juga gitu. Mungkin itu saja. Kalau memang butuh koordinasi silahkan aja. Jadi tidak menunggu-nunggu, silahkan koordinasi. Nanti kita akan atur jadwalnya kalau butuh Zoom atau misalkan butuh koordinasi dengan lebih banyak orang lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas komitmennya, kerja kerasnya. Semoga apa yang kita lakukan sampai saat ini itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan artinya di Kepunas ini saya ingin membuat teman-teman juga berkesan gitu. Artinya kita tutup di kepengurusan ini dengan sesuatu yang apa namanya sesuatu yang indah. Mungkin itu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Eh, Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara nggih untuk rapat malam hari ini. Sebelum kita tutup untuk dokumentasi monggo yang bisa open kamera. Mas Ardi, Mas Ardi. Ya Mas, aman. Teaser logo Mas Ardi, teaser logo ya. Oh ya oke siap. Biar Mantap jiwa. biar Oke. segera tak biar segera tak tayangkan tuh di sosmed biar tahu kalau kita mau HUT dan Ulang ini. tahun ya. Mm-mm. Teaser video apa itu? Logo ya? Iya, logo Mas Ardi, teasernya dikit, Logo ya. beberapa detik aja nggak apa-apa gitu. Monggo. Bumper kayak bumper awal gitu aja Mas. Oh, Yang kayak bumper awal. Ya ya siap siap. ya, jangan Nah, nangis. sesuk mlebu Mas, Mas Ardi sesuk mlebu ojo lali. Ojo turu maneh. Oke. Mas Sigit kok ganteng kamu. Nang Kameranya mana ini? kamera. Di kameramu, Ah, kameramu di Mas. nggak bisa. Oh, Nggak bisa ya. Eh, Yes. kameramu Oh, carry nang Semarang loh. oh, kam, hmm, nih, Apa nih? loh, Mana Iya. gambarmu? Yo, Kamera nggak bisa. kamera beserta kenangan di kota tua. foto nih. Lama. Lo gak ketok rek. Aduh. Hai, woi, Di woi, Gimana itu? di aja lali di fallback, Nanti aja itu, lali di tua, fallback. sudah dikirim nanti itu linknya. lo, lampunya lo. Kepalanya kenapa juga itu? Anu, Eh, luka, Luka apa? Eh, luka di i- hati. iku mulai Sabtu sampai saiki gak ganti loh. Hendeplase iku loh. Oh, udah ganti nih, ini udah ganti. Jadi Salah. aku mau tanya Mas, itu kita musda habis itu udah selesai ya Mas ya? Hah? Gimana? Habis musda, habis itu kita selesai ya? Iya, kita liburan. Hah? Kita Liburan? liburan. Ya, kita naik gunung aja, naik gunung. Yuk, diagendakan. Refreshing. Ya, oke. Glamping, Nanti glamping.
Ya, Berarti ya, kita Bung bukan Andre. pengurus DPD lagi habis musda itu ya. Iya, Mas, bener-bener. Bener-bener Betul, Pak Ketua. betul, betul. Betul, betul itu. Betul. Kalau kan nanti kan yang dipilih cuman ketua tok. Nah, nanti siapapun Demisioner. yang Hmm, jadi. Nah, nanti anggotanya kalau kan kita bukan pengurus sudah oh iya sih. demisioner. Kalau di kalau kalian nerus apa enggak? Hei, Masih pengen ketemu dia. Apa anu Full dia. aku apa jujur anu ta? Apa aku tergantung sedih banget jadi ini aku. Sedih jadi toh. mau pindah DPC Semarang dari ini. DPC Kota Semarang dari ini. Gak ada yang cantik. Wah, Wes, wes tak foto ini. Wes tak foto Eh, banyak ini. Andre loh, mana gak melu. Nah, Kemana melo. Pak? Andre, wis kon budal, ternyata ada Oh, gak lembut ya, ketok gak asik, Dre. Terus, Aduh, kalian nerus apa enggak? Tanyain Mas Andri itu. Nggak tahu. Duh, jujur Humas, eh aku banyak Sampai lanjut enggak, Mas? aku aku kayaknya gak bisa, tapi aku sedih sama kalian semua. Jujur, ya aku cerita dikit gak apa-apa ya Pak Hendrik ya. Boleh wes sesi curhat nih. Curhat toh. Curhat, curhat. Ya, aku pertama kali Humas, tunggu dulu. Salam ya. Ini di mana sih dia? Gak usah nangis sih, gak usah nangis, nangis sih. Iya, Biasa Mas, ya, di biasa. mana, Mas? di mana ini? Apa ya namanya? Di rumah sakitku. Oh, isu rumah sakit kau yang ngono iki lho, gak Rumah percaya. sakit kayak kan. Lah kok Iya, lampunya ini. redup toh, Mas? Loh, Mana? Mana Si ada? Dong, si Dong ngomong enggak? Iya, iya. cerita. Jadi aku itu pertama kali ikut Humas kan ada Mas Firdaus, ada ini. Terus Mas Firdaus bisa sedih juga. Tapi tapi akrab banget sama Mas Firdaus juga. Terus habis itu sama Mbak Mei sama Mbak Jen. Mereka udah kayak kakak-kakakku. Terus sama Ragusti itu juga dulu-dulunya sering keluar kita ketika di Humas. Ya, habis itu Pak Hendrik mengenalkan Mas Sigit. Bilangnya gini, waktu itu aku masih ingat banget waktu kita makan di Cak Uut, di warung kopi depan Cak Uut itu Pak Hendrik bilang gini, nanti ada anak Humas, konten kreatornya, dia aktif banget ke semuanya gitu kan. Terus aku gak tahu kalau itu namanya Mas Sigit. Terus aku ketemu Mas Sigit di Bandung. Oh, sumpah banyak kali kenangannya sama Mas Sigit juga. Terus habis itu Mas Sukron. Waktu ketemu sama Mas Sukron, aku pikir Mas Sukron pegawai hotel. Soalnya beda sendiri, rambutnya basah. Yang lainnya mungkin yang lainnya habis gladi bersih sampai pagi. Terus Mas Sukron masih seger. Tak pikir pegawai hotel. Terus Disolat. punya Mas, iya. Sama Mas Sukron juga pas bulan puasa ini juga dibeliin sahur sama Mas Sukron di masjidnya rumah sakitku sama Mas Sukron. Terus habis itu ketemu sama Andreas juga dan aku lihat Humas benar-benar komplit sih kalau ada teman-teman ini semua. Tapi nggak tahu ya kan kita untuk kedepannya 2025 kita bisa apa, kita kayaknya nggak bisa lanjut juga atau apa aku nggak ngerti. Tapi jujur kalian orang-orang terbaik buat aku, kalian. Aku pengen nangis sumpah deh. Terima kasih Mas Ardi. Nanti ini kayaknya ada sesi di bukan Musda ya, mungkin di misionernya kita itu ada salah satu dua yang bisa ngomong kayak gitu ya. Nanti Mas Ardi yang ngomong ini ya.
Mas Ardi yang Aku maju, Mas. pengen ngomong ke semua pengurus aku. Iya, nanti waktu di Musda nanti Mas Ardi ngomong kayak ini tadi ya. Jangan di Oh, Musda. Itu di di Musda kan luarnya, banyak Mas. orang. Oh iya, Enggak, bukan Musda, di ini Bisa aja pengurusan mas. aja. Pengurusan aku aja. pengen Terus. aku pengen pengen ngomong kayak kita duduk malam bareng kayak yang di Villa Malang itu. Oh Yang iya. kita malam-malam yang Mas Sigit sama Andreas juga, yang Andreas gak bisa ikut sama kan, itu di ruangan itu asik banget kalau kita ngomong semua, terus ya momennya dapat kayak di tong gitu, banyak sekali. Terus Mbak Intan juga, terus Mas Farid yang dulunya aku Mas Farid tahu Mas Farid ya lewat seminar-seminar di kampus kalau nggak salah dulu Mas Farid. Terus Pak Hendrik, aku lihat Pak Hendrik pertama itu di Mudia Usada Madura, jadi ketua DPC dilantik sama Bu Ana. Aku ikut seminarnya itu. Pokoknya kalian, aku ingat banget. Pokoknya kalian sehat-sehat ya teman-teman ya. Iya Mas Kalian Ardi, kamu juga. tempat Amin. baik-baik semua. Sedih, Mas. Aku sedih banget. Aku kalau Kenapa? ngomong pasti membahas ini, membahas tiket uang yang nggak aku balas 3 bulan. Mas Iya Ardi ini benar. sentimental ternyata ya, bisa sentimental gini. Ya aku sedih banget sama kalian. Sumpah. Pokoknya kalian orang baik semua. Untung ini humas doang. Ya Kalau terima kasih pengurus teman-teman semua ya. baru apa, Mas? Pokoknya kalian orang-orang baik semua. Semoga kita bisa ketemu Nanti untuk reuni, berikutnya. reuni. Reuni, reuni ex pengurus. Makanya Ayo. nanti mau lanjut atau enggak, habisnya Musda, ayo glemping bareng katanya Andre. Andre, Nah, banyak di ah, Malang pilihannya Pak, Gelimping. sekali-kali santai. Di Malang banyak, ada Gunung Bokong yang baru atau itu, terus pokoknya dibuat apa namanya ya, yang penting silaturahmi harus tetap jalan. Nah seperti itu loh teman-teman. Ya, terus gak ngurusin, tapi intinya ya apa namanya. Wis lah, eh, meskipun posisi kita nanti ke depan pengurus atau bukan pengurus, kita tetap ada silaturahmi. Dan ini adalah teman-teman yang saya rasa ikut yang luar biasa yang sampai saat ini support saya, yang terus menerus gitu, yang komitmennya luar biasa. Soalnya jujur, aku tanpa ada teman-teman juga nggak bisa apa-apa gitu, bukan siapa-siapa gitu. Karena teman-teman lah yang memang membuat DPD Formiki Jawa Timur ini lebih baik gitu. Kalau aku kan cuma paling memberikan arahan, memberikan instruksi, tapi teman-teman inilah yang sudah luar biasa. Dan saya pingin juga, makanya saya pingin teman-teman ini juga harus bisa menyelesaikan LPJ dengan baik, kegiatan kita dengan baik, agar apa image-nya dari yang sudah kita bangun ini bisa tetap terjaga, tetap berkesan gitu. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Ya, makasih ya semuanya. Terima kasih semuanya Oke. ya. Sudah ya, sudah tak foto-foto tadi ya. Ya. Nah, nanti kalau misalkan testimoni, minta tolong Mas Yazuli di itu kan. Ini adalah orang luar biasa yang selalu support aku gitu. Benar. Diinfokan Mas Ardi, nanti Mas Jasuli digaungkan. Yes, aku nanti kalau jadi ke Ya. Malang, nanti mampir ya. Nanti Boleh. aku besok besok aku ke Malang. Nanti tidur Oke. di kan aku satu kamar sendirian kok. Nanti dipesankan itu. Bisa ke Oke. hotel. Indre, Siap siap menemani saya, aman. tapi nggak usah ngomong sama Ardi, nggak usah ngomong sama Ardi nanti. Aku Nanti juga Sigit baru berangkat nyampe juga. Surabaya, Pak. Aku baru nyampe Surabaya. Yes. Ya, udah ya. Oke, Aku tak sudah ya lanjut yang kita. lain ya. Ya. Oke. Karena Sampai masih jumpa. banyak Oke. yang belum selesai. Ya, ya makasih teman-teman. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu, tahu.